Askom lagi Beb nih, banyak banget nih Beb. Salah satunya nih dari underscore nomor Soro 88. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Katanya ini relate banget sama aku. Suami aku sedang belajar Thorigos. Sejak saat itu ujian kami bertubi-tubi, termasuk segi ekonomi. Gimana tuh Beb? Orang yang belajar dengan guru tarigo ataupun tasawuf itu kita harus banyak-banyak bersabar. Sebenarnya ia sedang belajar mengolah rasa dalam rangka pembersihan jiwa kita, pembersihan diri kita, tazkiyatun nafs. Sebab tarigoh itu bukan ilmu tentang penjelasan kata-kata, bukan ilmu tentang penjabaran yang kebanyakan teori yang kita tahu, tapi ia langsung praktek di dalam kehidupan kita. Sebagaimana rasa manis, sulit sekali kita untuk menjelaskan kata-kata manis, tapi kita bisa merasakan bagaimana sifatnya manis itu, bagaimana seseorang itu bisa merasakan rindu. Tapi sulit untuk kita jelaskan penjabarannya bagaimana rindu itu sendiri. Nah, itu hakikat tasawuf ataupun tarigoh. Nah, dikatakan di dalam mahfuzat mengatakan man lam yazuk lam yadri. Siapa orang yang tidak merasa, maka tidak akan pernah tahu. Hal pertama bagi seorang murid adalah mengenalkan diri kita, mengikis ego dalam diri kita. Nah, di sini kebanyakan murid nih gagal. Tetapi jika kita bisa bertahan, kita akan menemukan insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini perlu seorang pembimbing yang disebut mursyid ataupun guru. Jadi siapakah hakikatnya orang yang hebat itu? Adalah orang yang telah memiliki fashion, maksudnya memiliki berbagai macam penderitaan, di mana ia tadinya dari orang berada menjadi orang yang tidak ada karena lantaran ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikat orang hebat seperti itu, orang yang sudah melewati berbagai macam penderitaan. Jadi penderitaan ini adalah sebenarnya singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ siapa para nabi yang tidak menderita? Semua para nabi menderita, semua para aulia menderita. Kita saja yang melihatnya menderita dengan mata kita, tapi mereka itu hakikatnya nikmat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, derita ini kalah dengan besarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, yang utama adalah kita bisa gandeng penderitaan itu dengan benih ikhlas, benih rasa syukur kepada Allah. Maka insya Allah akan lahir kebahagiaan. Saat kita diuji, kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Nah, itu tandanya kita ini luar biasa di mata Allah. Seraya mengawal kalbu kita dengan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun kita menderita, kita ucapin Alhamdulillah. Nah, kalau kita menolak dengan penderitaan, maka penderitaan itu akan menjadi permanen buat kita. Lalu timbul kemudian keluh kesah. Nah, ini hakikatnya ketika kita cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.